Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Saudaraku, lihat. Orang-orang ini tadi dia berbuat dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan makan bersama Yesus. Banyak mujizat diperbuat dalam nama Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Ini Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita itu hanya mengatakan saya ini anak Tuhan. Bahkan Bapak Saudaraku, kita lihat tadi bagaimana tadi sudah mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Berarti sudah, kalau kita mau pikir secara menurut akal kita, sudah melakukan sesuatu dengan kenal Tuhan. Tapi kenapa katanya, aku tidak kenal engkau, enyahlah sekalian kau pembuat kejahatan. Itu harus kita sadari Bapak Saudaraku. Makanya kita kembali pada kitab. Jangan kita hanya ikut-ikutan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, sudah kita pas seperti ini tadi, seperti Matius 7 tadi. Ayat 20 ini tadi katanya, ayat 20 mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya, dari karakter kita, dari ulah kita, dari hari-hari kita, disitulah kita melihat siapakah kita sebenarnya. Kalau kita masih ada dendam, berarti belum. Kalau masih ada akar pahit, berarti masih belum. Jadi harus kita melihat bagaimana cara-caranya Tuhan. Karena jelas sini katanya Bapak Saudaraku, bagaimana seharusnya melakukan kehendak Tuhan ini, Saudaraku. Jadi sini Bapak Saudara, katanya Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Jadi jika kita hidup dalam roh Bapak Saudaraku, kita tidak lagi mengikuti kehendak daging. Harus kita menanggalkan dagingan kita. Pada umumnya rata-rata Bapak Saudaraku, manusia ingin menyenangkan daging, ingin bersenang-senang, ingin pesta pora. Itu keinginan daging. Padahal di sini kata jelas kepada kita Bapak Saudaraku, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Berarti kita tidak lagi menuruti kehendak daging kita. Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Harus kita tuh pikul salib. Jadi tidak seberapa manusia mau menanggalkan kedagingan ini, Saudaraku. Kedagingan ini enak, Saudaraku, nikmat. Pesta pora, meriah-riah, bersenang-senang. Itu tidak seberapa manusia mau meninggalkannya, Saudaraku. Ayat 17 mengatakan kepada kita, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Karena sangat bertentangan keinginan roh yang berikan Tuhan kepada kita dari sama keinginan daging bertentangan. Roh Tuhan mengatakan kepada kita, jangan aku, kamu tidak itu lagi. Datang daging mengatakan, tak apa-apa itu, sedikitnya, sebentarnya, nggak lagi kelihatan orang. Itu daging mengatakan, jangan aku, kamu tidak seperti itu lagi. Kamu sudah dipilih menjadi anak Tuhan. Datang daging ini mengatakan, gak apa-apa itu. Yang penting hati saja. Yang penting percaya saja. Itu kata daging ini. Nah, jadi seringkali kita dikalahkan oleh daging, Saudaraku. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencedera, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Sangat ngeri. Jadi jangan kita mengatakan enak mengikut Kristus ini. Jangan kita mengatakan asal percaya saja, asal beriman saja. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita sini, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jika demikian sangatlah sukar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena menghindari ini manusia tidak suka, tidak gampang. Menghindari percabulan, pesta pora, dan sebagainya, pemabukan itu sukar. Sangat sukar menghindarinya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengindahkannya, kemana kita ini? Jika hanya kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, kemana kita ini? Bahkan di sini katanya tadi kepada kita tadi, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jika kita tidak mendapatkan bagian Allah, kemana kita ini? Sudah kelepak-kelepak Bapak Saudaraku. Jadi seharusnya kita ini Bapak Saudaraku, jika sudah ada pondasi yang kuat, iman yang kokoh oleh karena pondasinya kuat, kita sudah melakukan kehendak roh. Karena ketika kita percaya, dimateraikan dengan roh Kudus, itulah sebagai jaminan kita menjadi milik Allah. Nah, jadi sini Bapak Saudaraku, jika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan pondasi yang kuat, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Sehingga kita akan mundur. Sehingga kita mengatakan, mana ada sanggup melakukan seperti itu. Kita masih manusia biasa. Tidak kita sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu oke lah, karena dia itu tidak punya anak, tidak punya istri. Saya punya anak, punya istri, banyak tanggung jawab saya. Itu kita mengatakan saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Istri itu adalah kawan untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Anak itu adalah buah kebahagiaan kita. Jika kita sudah punya istri, punya anak, berarti lengkaplah kebahagiaan kita. Di situ harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita membuat alasan saya punya istri, saya punya anak. Mana mungkin saya mengikuti firman Tuhan ini sepenuhnya. Mana ada waktu untuk itu. Itu alasan-alasan kita Bapak Saudaraku. Harusnya bersyukur kita di mana kita sudah berikan Tuhan istri. Sudah berikan Tuhan kita suami. Sudah berikan Tuhan kita anak-anak. Bersyukurlah kita pada Tuhan. Timbang ada juga orang yang tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya istri. Bagaimana? Seperti Rasul Paulus kita melihat tidak anak punya istri. Tapi dia tetap juga memuji memuliakan nama Tuhan. Karena dia yang ditargetkannya bukanlah dunia ini, tapi kerajaan surga. Makanya sini Bapak Saudaraku, kita sini lihat gimana
Ayat 22 mengatakan kepada kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu, segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi sangatlah luar biasa. Jadi Kristen itu bukanlah jaminan. Jika kekristen kita itu hanya KTP saja. Jika Kristen kita itu sudah menjadi pengikut Yesus setia, taat dan setia, barulah kita betul-betul menjadi anak Tuhan. Jadi jika kita ini hanya mengatakan saya ini orang Kristen, itu belumlah jaminan. Jika belum ada roh Tuhan bekerja. Jadi makanya Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan saya ini anak Tuhan. Karena tanpa kita roh Tuhan bekerja dalam diri kita ini, walaupun kita mengatakan ke gereja itu tiap hari, bahkan tiap jam, itu tidak ada gunanya. Karena kuncinya bukanlah gereja, tapi kuncinya adalah pelaku firman. Itu kuncinya. Bukan ke gereja, bukan Kristen. Kuncinya adalah pelaku firman. Jikapun ada nama kita, embel-embelnya sudah depan belakang semua itu, kalau kita embel-embelnya entah apapun itu, embel-embelnya pangkat kita di gereja, jika kita tidak menjadi pelaku firman, itu tidak ada guna. Itu hanya di dunia. Di dunia memang perlu gelar, perlu nama, tapi di sorga tidak perlu nama. Bapak Ibu saudara saya yang kasih di dalam Tuhan Yesus, harus kita menyadarinya Bapak Saudaraku, supaya kita ini betul-betul berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita jelas, kita melihat tadi, sangatlah kita sedih melihat orang-orang Kristen pada saat ini. Di sini katanya perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, jadi siapa yang bercabul berarti tidak layak untuk masuk surga. Kecemaran, arti kecemaran itu menjadi pelaku rusuk. Hawa nafsu, berarti tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Penyembah berhala, sihir, tidak mendapatkan kerajaan surga. Perbuat perseteruan, artinya itu perkelahian, gampang berkelahi, sedikit rusuk, sedikit emosi, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu jalan semua saudaraku. Itu tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Amarah, sedikit marah, itu juga tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kepentingan diri sendiri, egois, angkuh, sombong, itu sejalan ini saudaraku. Itu juga tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kecerahan, roh pemecah, pengasuh, gosip, itu tidak mendapatkan kehidupan yang kekal saudaraku. Kedengkian, dengki. Orang beli kereta dia dengki, orang beli HP dia dengki, orang beli sepeda dia dengki. Maunya dia sama seperti dia saudaraku, susah aja. Itu juga tidak dapat mendapatkan kehidupan surga saudaraku. Kedengkian, kemabukan. Pemabuk juga Bapak Saudaraku tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Pesta pora. Seringkali kita tidak tersadar sudah pesta pora habis-habisan. Menjual harta kita pun demi nama. Wow, pesta Tuhan luar biasa. Tengok papan bunga itu berjir di panjang jalan. Itu hanya sekedar nama. Karena pesta pora itu saudaraku untuk meninggikan nama kita. Bukanlah itu memuliakan nama Tuhan.
Cobalah pesta pora itu saudaraku kita buat KKR. Kita KKR menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang selamatkan, pasti malaikat surga bersorak-sorak untuk menyambut kita saudaraku. Tapi pesta pora itu mungkin kita begitu luar biasa pesta, besar-besaran kita bikin saudaraku, mungkin 7 hari 7 malam, uang kita banyak habis. Tapi yang pesta itu saudaraku, bukan itu menentukan bahwa dia itu setia. Bukan itu menentukan perkawinan itu damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hatinya, bukan karena pesta, Bapak Saudaraku. Banyak saat ini kita memikirkan pesta. Wah, saya undang semua saudara saya, bahkan kenal-kenal saya semuanya. Bahkan saya ribuan. Mendoakan anak saya supaya anak saya ini utuh perkawinannya. Bukan, saudaraku. Bukan itu. Itu hanya meninggikan nama kita, bukan meninggi nama Tuhan. Seberapapun itu yang kita undang saudaraku, semuanya itu pasti akan bersungut-sungut. Karena apa? Kurang beginilah, kurang beginilah, kurang beginilah. Pasti kita akan dikata-katai. Karena beginilah, karena beginilah, karena beginilah. Mana ada yang kita undang itu semua yang memuji kita? Pasti yang diceritakan adalah kelemahan-kelemahan. Yang kelebihan itu pasti nggak diceritakannya. Karena pada umumnya manusia yang menceritakan yang jelek-jelek. Jadi itu tanpa kita sadari saudaraku. Itulah karena pengulah-ulah dunia ini. Jadi pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, siapa yang lagi layak, saudaraku? Siapa yang bisa, saudara? Siapa yang mampu? Siapa yang layak? Sensor, saudaraku. Jika firman Tuhan tadi mengatakan demikian. Jadi ini hanya penjelasan Bapak saudaraku. Kuncinya kita. Mau atau tidak, Tuhan tidak paksa kita. Harus begini, harus lurus. Tuhan tidak paksa. Hanya Tuhan sudah memberi jalan. Lebar, api neraka. Sempit, keselamatan, surga yang kekal. Yang menentukan kita. Bukan siapa-siapa. Bukan gereja, bukan keluarga, bukan sekitar kita. Diri kita. Bapak Ibu, saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita itu walaupun mungkin kita menderita, tidak pesta pora lagi, tidak lagi kita berhuya-huya, tidak lagi kita itu memuaskan hawa nafsu kita, tapi kita itu bersukaria. Karena apa? Karena upah kita besar di surga. Karena sangat jelas tadi kata ayat 9 mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan kepada kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu tadi karena pondasi itu kuat. Jadi apapun gancangan, apapun kata orang itu munafik itu apa? Itu sudah gimana katakannya? Itu sudah rohaniah. Apapun kata orang, fitnah-fitnah orang, itu diri kita. Yang menentukan adalah kita. Ikut kita, siapakah kita? Apakah kita ikut Tuhan Yesus? Mau menderita? Apakah mengikut dunia? Bersenang-senang pesta pora? Itu tergantung kita. Jadi jelas katanya tadi pada kita tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang disediakan dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat
tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin dikatakan oleh malaikat-malaikat. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu kuncinya kita. Bagaimana penderitaan nabi-nabi untuk memperjuangkan, untuk menyampaikan firman Injil kebenaran ini, saudaraku. Berusaha, bahkan kita melihat nabi-nabi bahkan hidupnya sengsara. Semua pengikut-pengikut Tuhan semuanya hidupnya sengsara. Nabi-nabi kita melihat bagaimana penderitaannya, bagaimana Yohanes akan dipotong, dipenggal lehernya, bagaimana. Jadi itu penderitaan Bapak Saudaraku. Itulah tujuan, bukanlah dunia ini, tapi tujuan kehidupan yang kekal. Kita akan menderita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, memang itulah Saudaraku, memang jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, tidaklah gampang. Harus kita meninggalkan semuanya hawa nafsu tadi, kemabukan, pesta pora, cidra, amarah, dengki, iri hati, pesta pora, dan macam-macam tadi. Itu harus kita tinggalkan. Jika kita masih di situ tetap, itu berarti kita belum pindah, berarti kita masih di tempat yang sama. Kita harus berpindah, hitam menjadi putih, sehingga kita itu sudah punya nama. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah firman. Karena itulah jaminan. Karena jelas di sini katanya kepada kita Bapak Saudara, walaupun kita mungkin ulang-ulangi, karena ini kebenaran Bapak Saudaraku, supaya kita ingat, supaya kita taat dan setia, kita ulang-ulangi firman Tuhan ini, di mana Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi firman kebenaran ini, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan ini, Injil keselamatan kita baca, kita yakin, percaya, kita praktekkan dan lakukan, taat dan setia, dimateraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu kepada kita. Sehingga Roh Kudus itu menuntun, menyertai, mengajari, membimbing kita, membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita. Dan 14 mengatakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itulah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, dan kita melakukannya dengan taat dan setia, sehingga Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini. Roh Tuhan itulah akan berkata-kata dalam hati kita ini, berjalan seturut dan kehendak-Nya, sehingga kita, Roh Kudus itulah jaminan bahwa kita itu adalah milik Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, kembalilah kepada Alkitab. Baca Alkitab ini, lakukan taat dan setia, kita akan memperoleh janji-janji Tuhan itu, di mana katakannya kita ini adalah ahli waris generasi penerus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi sangatlah jelas katakannya kepada kita, di mana jika kita itu adalah pewaris, jika kita itu adalah anak Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, tentu kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana katakannya kepada kita,
Jika kita mengatakan kita ini adalah anak Tuhan, tentu ayat Yohanes 14 ayat 12 ini pas terjadi kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itu pesan kepada kita, Bapak Saudaraku. Jadi tidak cukup kita katakan saya Kristen, saya percaya pada Tuhan, saya anak Tuhan. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan, itu tanda tanya besar. Karena sangat jelas katanya kepada kita tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, artinya ku itu Yesus, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi tidaklah enak, Bapak Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak di mana sudah menyaksikan video ini di mana saja untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, jangan dibumbu-bumbui, Saudaraku. Konsumsilah apa yang tertulis, lakukanlah apa yang tertulis, taat dan setia. Kita akan mendapatkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat terus, jaga kesehatan. Jika tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak, semangat terus. Haleluya. Amin.